Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan seperti biasa, sangat senang sekali saya bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar pada hari ini, secara khusus pada masa Advent dan Natal tahun 2021 ini. Nah, saudara kasih Tuhan, berbicara tentang masa Advent atau masa penantian, beberapa saat yang lalu saya sempat napak tilas, mengenang kembali, bernostalgia bersama dengan istri saya tentang masa-masa di mana kami harus menantikan kelahiran putra pertama kali yang pada waktu itu dilahirkan pada bulan Desember tahun 2018. Nah, ketika kami saling ngobrol, saudara, kami teringat bahwa salah satu pengalaman yang paling mengasyikan ketika masa penantian itu adalah setiap kali kami berdiskusi tentang nama apa yang akan kami berikan kepada putra pertama kami ini. Pada waktu itu saya belum menemukan nama yang persis, yang sangat jelas siapa atau apa nama yang akan saya berikan. Tetapi saya mengatakan pada istri saya, yang jelas saya harus memberikan nama Kristo. Ada unsur nama Kristo di dalam diri putra pertama saya itu, di dalam nama panjangnya. Nah, saya mengatakan kenapa seperti itu? Karena saya tidak ingin nama saya itu dilupakan oleh generasi yang akan datang, entah itu nanti anak atau cucu bahkan dari putra kami ini. Nah, saudara, dalam tradisi kita, pemberian nama itu adalah satu hal yang penting. Ada ungkapan bahwa nama itu membawa rasa. Nama itu mencerminkan suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya soal pemberian nama terhadap keturunan saja, saudara. Rasanya nama itu juga berkaitan dengan banyak hal, bahkan barang-barang berharga, barang kepemilikan kita. Kalau kita memiliki kendaraan atau kita memiliki properti, saudara, bukti sah dari kepemilikan atas benda-benda itu terletak pada nama siapa yang dituliskan di dalam surat kepemilikan atas barang-barang berharga itu. Betapa pentingnya peran nama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku, bacaan leksionari hari ini menarik sekali. Dan kita sama-sama sudah tahu tentu kisah ini. Kisah di mana Tuhan memilih keluarga Imam Zakaria untuk menjadi tempat bagi kelahiran seorang anak yang akan diberi nama Yohanes, atau yang kemudian akrab kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Ini kisah yang sangat luar biasa sebab Tuhan mengizinkan Zakaria dan Elisabet yang sudah tua, dan Elisabet sendiri disebut sebagai wanita yang sudah mati haid, saudara. Tapi keluarga ini dipercaya untuk mempunyai anak. Dan kita tahu ceritanya bahwa kelak anak itulah yang akan menjadi perintis jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, persoalannya adalah tugas yang akan diemban oleh Yohanes Pembaptis ini. Ini bukan tugas yang biasa. Sebab siapa di antara kita yang tidak mengenal tabiat bangsa Israel? Bangsa Israel dikenal sebagai kaum yang terkenal sekali dengan kekerasan hatinya, kedegilan hatinya. Mereka dikenal sebagai bangsa yang enggan mengakui kesalahannya dan enggan untuk bertobat. Mereka selalu jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, itu sebabnya, saudara, pasti tugas Yohanes Pembaptis ini nantinya pastilah sangat berat dan harus dilakukan dengan penuh kerja keras. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, siapa orang tua yang tega melihat anaknya mengalami kesulitan demikian? Saya kira tidak seorang pun orang tua sebagai manusia yang tega melihat anaknya mengemban tugas yang begitu berat. Demikian juga, saudara, saya percaya sebagai manusia biasa, Imam Zakaria dan Elisabet sebenarnya mereka bisa saja menolak tugas itu. Tetapi ternyata tidak. Mereka justru membuktikan diri sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka menerima tugas itu. Mereka memegang teguh perintah itu. Dan yang menarik, saudara, salah satu bukti ketaatan itu terlihat ketika mereka memberi nama anak tersebut. Setelah anak itu lahir, orang tuanya memberinya nama di luar marga mereka. Dan di ayat ke-61, saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Dikatakan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-61. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian.
pemberian nama yang di luar kebiasaan pada umumnya. Tetapi saudara, mereka memberinya nama bukan seturut dengan kehendak dan rencana mereka. Atau mereka tidak memberinya nama seturut dengan nama keluarga mereka, mewakili identitas mereka sendiri, tidak. Tetapi Zakaria dan Elisabet memberinya nama sesuai dengan perintah Tuhan melalui malaikatnya, yaitu Yohanes. Itu nama yang diberikan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita merenungkan hal ini. Untuk sebagian besar orang, kehilangan nama itu sama saja dengan kehilangan popularitas dan kehilangan keberartian hidup. Tetapi saudara, ternyata di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh penting di sekitar Natal yang punya rumusan hidup yang sama sekali berbeda. Berbeda 180 derajat. Sebagai orang-orang seperti Zakaria dan Elisabet, keberartian hidup mereka itu tidak terletak pada popularitas mereka. Tetapi keberartian hidup mereka terletak pada kehidupan yang dipakai dan diabdikan seluruhnya untuk memberitakan nama Tuhan. Saudaraku, biarlah makin hari kita makin menyadari bahwa sebanyak apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini, seberapa tinggi pencapaian-pencapaian kita, seberapa besar nama yang kita miliki dalam hidup ini, biarlah kita semakin mengingat bahwa kita punya panggilan yang sama. Setiap hari aku harus makin kecil, dan Dia yang akan datang itu harus semakin besar. Selamat merenungkannya. Salam.